Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu sidang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang keempat di bulan suci Ramadan. Sebagaimana biasanya sebelum kita menaikkan salat tarawih berjamaah, maka akan disampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, bahwa waktu imsak pada malam hari ini yaitu jam 4:47 waktu Indonesia Barat. Sedangkan waktu berbuka besok jam 6:21 waktu Indonesia Barat. Pengumuman yang kedua, yang bertindak sebagai imam tarawih pada malam ini yaitu Bapak Ustaz Hilal Sumangga SPD. Sedangkan Bilal yaitu Haji Sulaiman. Sedangkan doa Kiai Haji Ustaz Junaidi. Pengumuman yang ketiga, yang memberikan buka puasa besok ialah keluarga Haji Abdul Wahab, keluarga Haji Kartini, keluarga Haji Rohani, dan keluarga Haji Maryam. Pengumuman yang keempat, adapun yang memberikan santapan terhadap Ramadan pada malam hari ini ialah Ustaz Mursalin SPD. Sedangkan untuk subuh nanti akan diisi oleh Ustaz Andi Saddam. Kepada Ustaz Mursalin SPD dipersilakan untuk memberikan santapan rohani Ramadan maksimal 15 menit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, bapak, ibu yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada bapak ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa bersama-sama bermuwajahah, bertatapan muka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat serta salam kita kirimkan ke haribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Makanya di bulan Sya'ban itu banyak orang yang bersolawat. Ramadan syahru ummati, kata Rasulullah. Bulan suci Ramadan adalah bulannya umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengambil kata-kata kutiba. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalam ayat lain juga ada kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Nih Allah pakai kata-kata kutiba. Kenapa pakai kata-kata kutiba? Karena perintah ibadah puasa ini sangatlah berat. Ibadah puasa beda, Bu. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti kita haji, kita nggak bisa pura-pura haji. Kita berangkat haji, mau pura-pura haji, mau berangkat kemana? Mau pura-pura sholat, kita mau menghadap kemana kalau kita pura-pura sholat? Tapi kalau puasa, paling gampang bohongnya. Betul, Bu? Betul. Satu, saya kasih contoh. Ketika sholat zuhur, kalau mau bohong dalam puasa, sholat zuhur, kita ngambil wudhu, kita kumur-kumur, 3 kali kumur-kumur, 2 yang keluar, 1-nya hilang. Gampang nggak bohongnya? 1 ditelen. Karena 3 kali kumur-kumur, 2 yang dikeluarin, 1 tinggal. Kalau mau bohong, paling gampang bohong. Apa kata Rasulullah SAW? Bulan suci Ramadan, yang dimana di bulan suci Ramadan ini tempatnya kita memanen pahala. Karena awalnya 10 hari bulan Ramadan itu adalah rahmat. Dibukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. 10 hari pertengahan puasa dibuka pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu, 10 terakhir bulan suci Ramadan, ibkun minan nar. Semuanya dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur dengan adanya bulan suci Ramadan. Dulu di dalam kitab Muzhatul Majalis, satu ulama mengatakan di zaman itu, di zamannya orang-orang Majusi. Tahu Majusi, Bu? Orang-orang yang menyembah api. Orang di luar Islam. Dia itu punya anak kecil, lalu anak kecil itu makan di tengah jalan. Akhirnya orang Majusi ini, orang tuanya memarahi anaknya, bahkan memukul anaknya, padahal mereka bukan orang Islam. Akan tetapi mereka menghormati orang-orang yang berpuasa, bahkan menghormati Ramadan. Maka dalam satu kisah, ulama ini heran, bermimpi, kok ada orang Majusi di surga, sedangkan mereka adalah orang non-muslim. Karena dalam Al-Quran dikatakan selain Islam itu nggak masuk surga. Selain Islam nggak masuk surga. Yang masuk Islam adalah hanya Islam. Tapi ada yang mengatakan, Pak Ustadz, kok ini bisa? Kan Allah nggak lihat agamanya. Yang penting mereka berbuat baik, pasti masuk Islam. Kira-kira pemikiran seperti itu ada apa tidak? Allah nggak adil. Masa cuma Islam yang masuk surga, sedangkan orang-orang yang non-muslim banyak yang baik nggak masuk surga. Ini banyak, Pak, Bu, pemikiran-pemikiran yang berbahaya seperti ini. Kira-kira perlu kita jawab, Bu? Jawab. Kalau mau jawabannya gampang, kita lihat di depan kita ini ada sekolah SD. Kita punya anak pinter, bahkan dia sekolah tapi nggak daftar nih. Dia masuk SD nggak daftar. Kira-kira kalau nggak daftar dapat ijazah apa tidak? Tentu tidak dapat ijazah. Begitu juga kalau mau masuk surga
harus daftar. Pegang dulu kuncinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu kira-kira jawabannya. Maka kita jangan sampai terkena pemikiran-pemikiran yang aneh. Sampai-sampai mengatakan Allah tidak adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, Bapak, Ibu, mari kita senantiasa kita hidupkan malam-malam Ramadan. Karena kita tahu di malam-malam Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Tentunya kita berharap berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Bu, mau ketemu Lailatul Qadar? Mau? Ibu gak bakalan ketemu Lailatul Qadar. Gak bakalan ketemu, Bu. Kalau masih ada ibu-ibu yang berdosa sama suaminya. Gak bakalan. Pak, mau ketemu Lailatul Qadar? Gak bisa, Pak. Gak gampang itu kita ketemu Lailatul Qadar. Kita nggak bakalan ketemu Lailatul Qadar sampai gigi kita berjenggot pun, gigi sampai berjenggot nggak bakalan ketemu Lailatul Qadar, Pak. Kalau orang tua kita ada rasa sakit hati sama kita. Jangan sampai kita berdosa kepada orang tua kita. Seorang istri berdosa kepada suami sampai giginya berjenggot pun gak bakalan ketemu Lailatul Qadar. Maka pulang dari sini, ayo kita minta ampun kepada Allah, minta ampun, memohon maaf kepada suami, kepada orang tua, sehingga kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang baik, datangnya dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.